Halo teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung kembali di channel saya Joteng. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur saya bisa culik Lena dari rumah. Kita tinggalin anak-anak dulu sebentar karena kita mau bikin YouTube channel ini karena saya pengen kita sharing. Lena tolong sharing juga pemikiran dia tentang bisnis yang dia sedang jalanin, gitu ya. Oke, kita mulai. Dear, kamu kan aku invest di kamu nih. Berburu ya. Can you explain to us your thought, your vision, your mission about your business? Okay. Go. Because I've been like around 5 years. No, it's more than 7 years. Jadi after I graduate from my bachelor degree, aku juga udah di bisnis boba with my auntie. Aku kerja di situ waktu itu part time. And then after that I go to international company, kerja dulu di another international company, and then I go back again. So kamu udah punya pengalaman kerja ya? Yep, aku udah kayak 7 or 8 years. Jadi aku udah tahu nih kalau my auntie actually have a very good products. Okay, Tapi your auntie ya? Ya, my auntie-nya nggak terlalu murah, jadi Berarti harganya relatif mahal ya? Yeah. Oke, berarti barang-barang import ya? Yeah, but they have a very good quality. Kualitinya bagus? Ya, karena the factory is really concerned about the health. Jadi kayak kualitasnya bagus. Okay. Dan aku tuh punya impian kayak that everyone can enjoy this kind of boba. Oke, kamu pengen punya impian semua orang bisa minum boba kamu yang kamu import dengan harga mahal, tapi rasanya enak, kualitinya bagus, tapi orang bisa cobain semua. Iya. Itu tujuan kamu. Oke. Itu tujuannya Lena punya bisnis, gitu ya. Bukan cuma sekedar dapat cuan ya. Enggak. Oke. Next. Jadi aku pengen kayak gitu. Jadi karena kita udah punya waktu itu brandnya kan Quickly. Waktu aku magang, terus waktu itu when aku kerja beneran, aku doing the Quickly Home itu untuk niche market. Oke. Jadi kalau kita tarik background kamu kerja sama orang dulu Aku di kerja international company. Enggak, magang dulu. Waktu habis selesai kuliah aku kerja sama tante aku di Quickly. Oh, berarti kamu lulus kuliah S1? Iya, S1. Terus kamu magang di Quickly, tante kamu punya bisnis. Iya. Terus? Aku ke hotel bintang 5 waktu itu kan. Oh, terus kamu kerja di hotel bintang 5. Hotels, ya. Oke, jadi Quickly-nya udah nggak bantuin lagi. Enggak. Oke, terus Udah udah lepas tuh. Iya, tapi Terus? I udah falling in love gitu Oh, sama tapi kamu udah jatuh cinta sama si bisnisnya itu. Iya. Bisnis Quickly-nya. Iya, terus aku ke part-time. Itu kapan ya? Itu 2008. Oke, 2008. Enggak dong. Yes. 2008. 2008. 2007. Yep. Oke, situ ya. Berarti terus Terus abis itu aku continue dari hotel itu aku continue kuliah lagi. S2. Iya. Oke, master degree. Oke. Aku ke international company. Terus kamu kerja di international company setelah kamu lulus S2. Aku juga ada di waktu itu sempat di property. Oh, properti. Oke, berarti kamu udah basic properti juga, kamu punya basic hotel, kamu punya basicnya F&B. International distributor. Terus punya basic pengalaman kerja sebagai product manager, brand manager. Oke, brand manager di perusahaan internasional. Oke, berarti bukan abal-abal ya. So you already punya 4 skill. Oke, secara IQ ya, secara expertise ya, Nah, ya, secara experience lah, secara experience. experience. Oke. Terus aku go back lagi again after itu kan aku get married with you kan. Oke, terus? Ya udah, my auntie ajakin bikin the new brand, the brand extension of Tapi kamu masih kerja nggak gitu? Udah berhenti ya? Enggak. Oke, lupa deh, karena kebanyakan. Aku bantuin kamu in IT. Oh iya, dulu aku bisnis aku. Bantuin kamu sambil helping my auntie new brand, create new brand extension yang Quickly Home itu. Oh, Quickly Home. Yep. Oke. Jadi we use the bottles itu kayak udah nggak tau ya. Always we are 3 or 4 step ahead dari orang. Jadi waktu itu kita udah bikin yang bottles tuh 4 years ago dan baru diikutin orang kayak waktu mulai pandemi ini gitu. Berarti Quickly Home itu kalau aku nggak salah ya itu adalah central kitchen. Yep. Hanya satu kitchen, delivery-nya pakai Gojek. Delivery everything. Everything ya, zaman dulu belum ada Gojek kali ya. Udah ada. Berarti itu 4 tahun lebih udah ada Quickly Home. Bisnis dari rumah, delivery pakai kurir. Nggak pakai outlet, nggak pakai store. Itu you yang develop, you yang initiate. Iya, karena my auntie tadinya mau jualan in store, aku bilang enggak, saya use the online, use the endorser gitu. Kalau aku nggak salah itu tantenya Lena itu expert banget, jago banget bikin minuman. Yes. Dia punya taste, punya lidah itu luar biasa, sensitif, bisa tahu. Oh ini enak nggak enak gitu. Level up. Terus level up dan kualitasnya seleranya tinggi gitu ya. Yep. Sedangkan Lena jago di marketing dan promotion dan sales kali ya. Iya. Jago lah pokoknya intinya. Apa yang
kayak ide. Ini mau dijual ini gimana gitu. Oh, Aku lebih kayak ini mau dijual gimana, because kalau kita punya produk bagus nggak bisa delivery-nya, maksudnya Ya. nyampaikannya Ngerti. Lo punya produk bagus tapi nggak bisa jualan, nggak percuma juga. Jadi yang paling penting sebenarnya dua-duanya. Produk enak, jualannya bagus, jago, udah kencang itu pasti dua. Itu Quickly Home-nya booming nggak? booming. Booming ya. Sampai semua brand yang gede sekarang ikutin kita. Oh, jadi botolan Iya, sekarang ya? botolan. Oh, dulu orang jualan pakai cup, sekarang jualan botol. Iya. Oh, so they follow you. So you become pioneer ya kan? Oh, oke, next. Berikutnya aku kan bilang sama my aunt aku, I want to everyone can enjoy quickly gitu loh. Jadi kayak can we create a new brand yang bisa untuk level middle, karena brand yang existing waktu itu yang level middle up sama yang up gitu loh. Jadi kayak aku pengen tuh kayaknya kasihan ya teman, because I know the ingredients ya, kayak yang murah-murah itu use the very chemical things like kayak gitu-gitu. Oh, jadi kayak yang murah-murah yang if you drink it you can feel in your throat kayak pahit gak jelas gitu loh. Betul. Oh, ada gulanya, Betul. gula-gula aneh gitu. So kayak bilang bisa nggak sih kita the Indonesian people kayak enjoy yang kayak the good imported products tapi harganya jangan mahal-mahal banget gitu. Nah, so they can buy daily gitu kan. Then kamu bikinlah Baburo. I ask her gitu kayak ya udah gitu. Oke. Terus tapi ini masih Baburo ini kamu yang jalanin kan sama Titis ya? Iya, aku jadi cari my partner karena one of the endorser yang memang cocok sama aku. Aku kan kenal banget banyak endorser kan, udah sering lah gitu kan. Titis itu paling punya satu vision sama Titis aku. Saputra ya, Titis Saputra, fashion design, artis, influencer. Jadi dia tuh satu visi misi dan selera kita tuh sama gitu kurang lebih. Jadi sering sama gitu. Jadi Iya, aku ya dengar udah. sih. Terus kita nyambung, terus kita kayak orangnya hard worker juga. Jadi kayak kita tuh nggak tipe yang kayak mau kerja enak tapi kita mau kerja keras gitu. Jadi ya sama-sama kerja keras tapi sama-sama bisa dapat Then you create the Baburo lah, iya. brand Baburo. Terus sekarang ada berapa outlet? Sekarang kita udah start dari 1 Maret. 1 Maret 2021 kan? Yap. Oke, Baru terus 3 bulan. 3 bulan. Tapi kita udah sekarang dari outlet going to 15 Oke, berarti 12 outlet sudah running. 3 outlet bakal buka Yap. dalam waktu dekat. Oke. Terus rencananya gimana? Rencananya kita mau expand sampai 50 outlet dalam waktu 1 tahun. Oke, jadi teman-teman, saya potong sebentar. Saya kan pernah cerita ya bahwa saya itu adalah venture company. Dari teman-teman saya itu ada yang dari luar negeri, ada yang di Indonesia juga. Mereka invest di kita, di saya. Jo, ini gue ada duit, lu puterin kemana gitu ya. Tapi kita benar-benar selektif, nggak sembarangan pilih-pilih bisnis untuk kita suntik dana startup company. Dan nanti di video berikutnya saya jelasin pemikiran saya dan teman-teman saya itu kita mau invest di mana, oke? Dan bagaimana cara kita invest ke pemilihan kita, ke masing-masing startup company. Dan Baburo ini salah satu perusahaan yang kita suntik dananya. Nggak besar, nggak sampai puluhan M malahan, ya kan? Jadi, tapi profitnya, salesnya kalau nggak salah sebulan lumayan ya, kenceng ya? Lumayan, kita bahkan ada 4 outlet yang kita mau kasih reward karena dia udah balik modal. Oh, jadi kata Lena ada 4 outlet yang sudah hampir return of investment secara kemitraan. biaya kemitraan. Biaya kemitraan itu kalau nggak salah berapa? 25. Sekarang 35. 35. Waktu itu batch 1 kita kasih 25 udah begitu spesial banget. Oke. Berarti kita Jadi udah ada yang 25 ada yang 35. Oh, berarti sekarang udah 2 batch ya? Iya. Batch pertama itu harga biaya kemitraan itu murah sekali, 25 juta. Oke, terus tadi batch kedua yang sekarang ini adalah 35 juta. Yap. Dan dari batch pertama itu udah ada 4 outlet yang sudah pengen balik modal Iya. secara biaya kemitraannya. Berarti nggak sampai 3 bulan dong? 2 bulan lebih. Ada yang 2 bulan lebih balik modal, biaya kemitraan berarti dapat 25 juta. Berarti sebulan dia dapat 12,5 juta atau 15 juta. Wow, lumayan untuk bisnis. Ini kalau saya bisnisnya UMKM ya? Iya, lebih ke Dari UMKM. rumah atau dari mana? Ada yang dari outlet, ada yang dari central kitchen. Oh, So oke. I copy like a Quickly Home gitu. Oh, Jadi, berarti you clone Quickly Home to Baburo. Iya. Tanda kutip. Tapi bisa The juga, kitchens. bisa di outlet. Iya, ada yang di outlet, ada yang di food court. Oke, oh ada yang food court juga ya, ada yang outlet juga ya kalau nggak salah ya di Humble House ya. Mix. Oke. Ada juga yang di rumah-rumah, ada juga yang apartemen, ada juga yang di ruko ya. Iya. Ya ruko. Oke, jadi intinya startup company Baburo Bubble Tea. Nanti apa sih Baburo? Nanti saya kasih description di bawah dan kasih linknya, teman-teman bisa lihat. Ini merupakan bisnis F&B. Jadi teman-teman food and beverage
Jadi teman-teman bagi yang belum pengalaman di food and beverage, bagi teman-teman yang profesional, yang kerja sibuk kerja gitu ya, pengen punya income, passive income gitu ya, this is one of bisnis yang bisa kita pikirkan untuk kita dapat income tambahan gitu ya kalau membeli kemitraan ini. Bukan promosi ya, tapi konsepnya adalah kemitraan, bukan franchise, beda ya. Dan kita secara venture company suntik dana di Lena tadi seperti saya bilang, yang mempunyai visi misi kayak tadi. Boleh sedikit cerita tentang segmentasinya dong, si Baburu itu di mana sih benar? Segmentasinya tuh Baburu di middle sebenarnya. Oke, Untuk terus? Pricing di middle, ya. Tapi untuk harga di tengah, terus ya, untuk final price untuk customernya, tapi for the harga jual ya, jual di middle. ya. Oke, terus? Tapi untuk ingredients and the product actually itu di up. Soalnya Atas. kita import ya. Oh, Dan iya, kamu iya. boleh compare kita sama yang harga 30 ribuan atau 40 ribuan Oh, gitu. oke. Jadi kayak kita tuh sebenarnya quality produknya tuh segitu gitu loh. Kenapa bisa murah? Karena kita cut the distribution channel. Oke. Berarti kamu secara harga middle, kualitas di atas. Ya, Karena barang-barang import. ya. Berarti kalau gitu di middle ini kamu bermain dengan kompetitor Yang memakai barang lokal. barang lokal. Ya. Oke, lokal pun ada yang enak, ada yang nggak enak ya. Yep. Ya nggak semua enak juga, nggak semua nggak enak juga kan. Tapi otomatis kalau import pasti mahal lah. Mahal. Kalau lokal ya relatif lebih murah. Ya. Berarti kalau gitu secara bahan baku kamu lebih mahal harganya. Iya. Harga jualnya bisa di tengah. Kok bisa? Karena aku cut the distribution channel. Jadi I order langsung from factory. Oh. Kalau aku udah pakai distribution channel, I will never get that kind of price. Suaranya kencengan dong. Jelasin. Kencengan suaranya ya. Iya. Gak mungkin bisa dapat harga segitu kalau misalnya kita pakai distribution channel karena harganya pasti kayak yang 40 something gitu. Oh, oke. Coba aku analisa ya, kalau aku salah ya. Jadi kalau misalnya produk kompetitor yang menggunakan supplier lokal, Iya. mereka supplier lokal pasti ambil dari pabrik lokal. Iya. Ada distributor lokal, Iya. ada calo-calo mungkin lah yang lainnya. Iya. Terus baru dia jual ke mitra usaha. Berarti dia ada beberapa pintu yang markup di upping harganya sehingga at the end harganya barangnya ke marginnya lebih kecil. Oke. Sedangkan kamu langsung import dari pabrik Taiwan, langsung jual ke mitra usaha. Iya. Wow, itu motong berapa jalur? And I have been working in distribution company. I know how big the margin they have. Iya, karena pengalaman kamu pernah kerja di international company, international distribution company. Iya. Marginnya gede kali ya? Percentage-nya itu gede banget. Di atas 20-30 kali. Nggak boleh kasih tahu. Oh, oke. Oke, berarti ya you cut the distribution channel, ya otomatis harganya langsung ibaratnya si mitra usaha kurang lebih beli harga pabrik dong. Iya. Oh, Karena oke. kita nggak mau terlalu. Si Baburo ya? Baburo tidak terlalu mau ngambil margin besar karena Oh, oke. kita tujuannya beda. Gitu. Oke. Kita tujuannya. Itulah kenapa kamu bisa bermain di level tengah. Yep. Oh, oke. Perfect. Oke. Jadi teman-teman jelas ya? Nyambung nggak? Nyambung ya? Ya intinya gini, kalau kompetitor lokal dia ambil barang lokal. Di mana lokalnya itu pasti ambil dari beberapa distribusi lah, toko lah, atau segala macam. Jadi channelnya banyak sehingga mereka pasti harga naik terus. Sedangkan kalau yang Baburo ini langsung import dari Taiwan, harga Taiwan, harga kontainer lebih murah dong. Ya. Otomatis ya, harga bulky kan. Kalau lokal kan mungkin belinya. Kamu bayar berapa M? Oh, bocor juga dia. Oke, nanti ya. Ya itu kita oke. Karena aku invest di dia di perusahaan Baburo, sehingga aku tahu berapa yang aku keluarin beli ke pabrik ya ke Taiwan. Oke. Terus berikutnya, berarti kalau gitu kamu dapat harga murah, jual ke mitra, berarti mitra profit marginnya lumayan dong. Lumayan. Oke, perfect. Ya, udah jelas ya, satu siklus jelas. Nah, berikutnya lagi gimana? Kedepannya gimana nih? Kita punya beberapa product development, kita bakal launching beberapa new products, kita Oke. ada juga collaborations. Kalau berarti ada collab sama brand lain. No, not another product. Oh, another product Of the Baburo. of the Baburo. Nah, Terus, nanti brand lainnya baru ngomong nanti. oke, terus tapi ada new produk baru. Yep. Oke. Lot of banyak. Oke. Jadi ini karena bisnis minuman ya. Kalau nggak ada barang baru atau produk baru pasti jenuh. Itu udah jelas. Oke. Cuman kalau terlalu banyak juga orang bingung. Ya.
Jadi Lena punya rencana sama Titis Saputra ingin bikin produk-produk baru lagi, tapi yang lebih menarik dan lebih spesifik ya. Ya, lebih spesial gitu. Jadi secara product improvement jalan. Jadi strategi marketing, secara distribution company, secara new product development itu semua udah memenuhi syarat. Nah sekarang promosinya dong. Kita nggak mau yang short term gitu. Kita bisa aja bikin yang kayak heboh, kayak viral, tapi kesannya itu laku banget. Bisa bikin seperti itu. Tapi in the end itu cuma kayak orang sekali beli doang. Jadi kita lebih kayak mau ke produknya udah pasti fix, orang suka dan repeat order. Itu paling penting. Terus kita juga mungkin continuously promotionsnya kayak gitu. Bukan kayak sekali, oke, I have a budget of promotion, aku lempar semua di awal. Tapi aku nggak punya lagi ke belakangnya. Itu tuh kayak bisa aja. Cuman kasihan dong yang mitra-mitra berikutnya. Gitu. Kita kan mesti spendingnya continuously kayak gitu kan. Jadi Oke. Terus secara support ada nggak dari pusat? Ya tentunya kan kayak semua budget promotion yang kemarin kita pakai yang artis-artis yang mahal-mahal itu dari kita semua. Dari pusat semua ya? Iya. Pakai artis ya? Ya aku kemarin minta budget itu. Sekali. Terus kita mikir-mikir, wih gede juga duitnya ya gitu ya. Tapi ya no choice, kita harus namanya bisnis online, bisnis bubble tea yang kita jualan secara online, kita mau harus viral ya. Iya, tapi maksudnya gini loh, you pay like kayak kamu beli kemitraan kita kan kayak 25 to 35 millions dan we don't get a lot of yang aku bilang kok tadi, yang kamu bilang mereka kita nggak bisa markup harga tinggi karena kita mau mereka untung. Jadi kita juga nggak bisa kayak you request yang something yang kayak gitu. Ada beberapa ya orang yang kayak mau expectingnya tuh kayak they pay like 150 million for ngerti nggak sih? Oke. Gini. Maksudnya Lena gini, aku nangkep sih. Kembali ke tadi. Ini ada 2 jenis minuman. Ini si level atas, kompetitor kita yang level atas, yang harganya mahal, segmennya high. Ini si Baburo bermain di tengah. Biaya kemitraannya setahu aku itu tadi kan Lena bilang ini 35 juta. Sekarang ini harganya 150 ya? 150 juta loh, biaya kemitraannya aja loh. And they have to build in the ruko yang bagus. Rukonya belum mungkin investasi bisa 1M lebih, bisa 2M mungkin. 500 million. Oke, 500 juta ya. Nah, ini level atas nih. Ini Baburo low investment, gitulah. Secara mitranya ya. Jadi kalau kita bicara secara bisnis ya, secara bisnis. Tapi selisihnya itu 5 kali lipat. Ini cuma 35 juta, ini 150 juta. Ini 5 kali lipat. Belum renovasi. Oke, kita bicara kemitraan dulu deh. Jadi secara Baburo 35 juta, secara bisnis kompetitor high end itu adalah 150 juta. Kenapa kita mesti compare sama dia? Karena barang kita selevel sama dia, begitu loh. Jadi nggak bisa compare sama ini. Makanya tadi saya bilang perbandingan adalah kita imported produk, dia pun imported produk. Jadi apple to apple. Kita nggak bisa bandingin, oh lokal aja mahal sekarang, ya kan? Lokalnya 100 juta loh kalau nggak salah. Kompetitor lokal ya maksudnya. Apalagi ini kompetitor lokal, import. Jadi secara biaya kemitraan 35 juta, ini 150 juta. Ini 5 kali lipat. Tapi tadi Lena bilang ada beberapa mitra usaha ya. Aku jelasin apa itu board manager, bond lahir. Tapi sekilas ini video kita, semoga ini sangat membantu teman-teman. Siapapun Anda, asal Anda punya etikat, punya tujuan fokus, mau berusaha, ketemu partner yang benar, ketemu investor atau daddy sugar. Ada istilah daddy sugar. Daddy sugar ya. The right person yang bisa support teman-teman pasti bisa berhasil. Walaupun gak ada jaminan 100% ya, namanya bisnis gak ada jaminan. Oke? So kita patience aja. Passion tuh. Istilah aku bilang passion. Ya, gue sih bersyukur ya punya istri kayak gini. Ya, udah cantik, pintar cari duit lagi ya kan, jaga anak. Oh udah beres deh. Tinggal gue cari investor, suntik dana gitu kan. Ya bukan berarti kita mau ambil cuan doang, bukan. Tapi kita pengen punya something yang buat anak kita juga sih. Ya itu idealnya begitu. Tapi bukan berarti spoil the kids ya, the children, enggak. Oke, teman-teman, itu pemikiran saya dan Lena. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya sorry, karena kita tujuannya sharing. Makanya saya bilang tadi, kita bikin channel ini bukan kita cari duit. Kita bikin channel ini bukan cari banyakin orang masuk untuk promotion atau endorse, itu bukan. Tujuan kita adalah kita udah riset, tadi aku bilang di video pertama kita udah riset dari start, dari awal. Kita pengen buktikan ke teman-teman kita bisa dari awal nih. Ini bener-bener
Kita muncul nggak tiba-tiba kita punya big company, enggak. Kita muncul dari isu dari small. Kita tapi punya planning. Jadi teman-teman bisa lihat nih, oh si Jo sama Lena itu mulai bisnis sama Titis bareng-bareng nih. Entar ada lagi teman-teman partner baru lagi, join, we welcome, new brand, new business gitu. Kita open, karena tujuan kita adalah saling-saling sama-sama cuan gitu ya, tujuannya at the end gitu ya. Tapi ini channel kita itu dibuat berdasarkan kita punya itikat, kita pengen cemplungin kita punya pengalaman ke dalam digital. Ada nonton nggak nonton, aku bilang Lena nanti ada yang nonton nggak ya, terserah kata Lena. Yang penting kita udah bikin sesuatu yang berguna untuk teman-teman belajar. So kita punya itikat baik. Di video-video berikutnya kita belajar lagi yang lain. Udah, ada yang mau ditambahkan? Oke teman-teman, thank you ya sudah mendengarkan sekitar 20 menit, 15 menit video kita. Semoga membuka pikiran kita atau menambah pengalaman baru buat teman-teman, ilmu baru lah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Jo Teng dan ini istri saya Lena Teng. Sampai nanti. Thank you.